Pada saat kita lakukan pemeriksaan, salah satu yang diakui adalah memang betul saudari GA ini yang ada di video asusila yang beredar. Saudara MYD juga mengakui. Dan pada saat itu saudari GA itu memang dan MYD ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja salah satu event yang ada di Kota Medan pada saat itu. Ya, saudara MYD memang bekerja di Jepang, kemudian dipanggil, diundang oleh saudari GA untuk bisa bergabung bersama-sama melakukan pekerjaan event ini. Selesai kegiatan acara, mereka sempat memang minum minuman keras dengan kondisi pada saat itu dalam keadaan mabuk katanya. Kalau pengakuannya dua-duanya suka sama suka. Yang merekam langsung sudah saya sampaikan, makanya yang diancam di sini di pasal 4 Yunto pasal 4 ayat 1 Yunto pasal 29 ini adalah saudari GA. Karena saudari GA ini yang membuat, yang memposting langsung dengan handphonenya yang ada. Jadi ada pengiriman dari handphone saudari GA kepada handphone saudara MYD menggunakan salah satu aplikasi karena sama-sama menggunakan iPhone, ya, menggunakan airdrop. Kita jadwalkan saudara GA, saudari GA dan saudara MYD untuk dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Kita jadwalkan tanggal 4 Januari 2021 itu pukul 10.00. Pengakuan GA itu sudah jelas satu alat bukti. Yang kedua, video yang beredar. Dua alat bukti. Dan pengakuan itulah yang pada akhirnya menjerat mereka berdua. Kenapa antara GA dan MYD sekarang ini statusnya kedua-duanya dijadikan sebagai tersangka? Beda halnya dengan kejadian 2010 yang lalu berkaitan dengan video sosok artis juga. Giselle menjelaskan bahwa videonya itu dibuat untuk kepentingan pribadi, untuk koleksi pribadi, dan setelah dibuat itu dia membagikan ke MYD seperti itu. Nah, disitulah kenapa pasal ini pas untuk dikenakan pada mereka berdua. Tetapi kalau untuk MYD sendiri itu masih perlu dibuktikan berkaitan dengan pasal 4 ayat 1 Junto 29 ini, ya. Karena di sini lebih banyak kecocokan untuk yang membuat, dan yang membuat itu berdasarkan pengakuan GA, dan GA sendirilah yang melakukan. Di sini kan pihak kepolisian baru menggambarkan kalau pasal 4 ayat 1 ini hukumannya sampai 12 tahun penjara loh. Tapi kan belum tentu dong GA dengan MYD dihukum sampai 12 tahun. Semuanya kan diproses di pengadilan nanti akan terus berlanjut, dan pihak majelis hakim pasti akan mempertimbangkan hal-hal lain kan. Karena ini juga kan sebenarnya bentuk kealpaan, ketidakmengertian seorang Giselle gitu loh. Kalau apa yang dia lakukannya itu akan berbuntut seperti ini. Ya, kalau Komnas Perempuan sendiri melihat sebenarnya GA ini sebagai korban kekerasan berbasis gender cyber ya, karena dokumen pribadi disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin pemilik dokumen tersebut. Sehingga penetapan GA sebagai tersangka itu sebenarnya tidak tepat, karena apa yang menjadi privasi GA itu bukan perbuatan tindak pidana. Seharusnya yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana adalah pelaku penyebarluasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 itu menyatakan bahwa untuk dokumen pribadi kepentingan sendiri itu tidak termasuk dalam ranah pidana. Komnas Perempuan melihatnya GA ini sebagai korban dan tidak seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka, karena yang melakukan penyebarluasan adalah orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak merugikan untuk korban, yaitu GA di sini, yang memang gambarnya tersebar luas karena pelaku penyebarluasan. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu.
gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu aja. Kalau kita lihat dari ketentuan yang menjerat Gisel gitu di pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan juga di pasal 8 Undang-Undang Pornografi, dijelaskan gitu di pasal 4 bahwa ketentuan yang melarang perbuatan membuat konten pornografi itu dikecualikan ketika pembuatannya ditujukan untuk dokumentasi pribadi, untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi memang tidak dapat dijerat dengan pasal 4 yang melarang pembuatan pornografi apabila ditujukan untuk kepentingan pribadi. Nah, dari situ kita melihat gitu bahwa sebenarnya penetapan tersangka dari GA sendiri tidak bisa digunakan gitu dengan pasal-pasal yang disebutkan oleh aparat hukum, yang disebutkan oleh penyidik. Kalau dalam konteks ini kan kita ngomongnya bahwa siapapun gitu yang terlibat dalam video tersebut, terlepas dia public figure atau bukan, harusnya tidak bisa dipidana gitu apabila sama sekali tidak menghendaki adanya penyebaran video tersebut, sama sekali tidak pernah membuat konten pornografi dalam konteks untuk kepentingan publik gitu. Dari sini maka sebenarnya ketika akhirnya tidak pernah disebarkan untuk dokumentasi pribadi, maka ketika ada informasi ini gitu, ada video yang terungkap di media sosial, maka sebenarnya yang terlanggar adalah hak privasi dari orang-orang yang terlibat dalam video tersebut gitu. Karena memang kalau membuat, menyimpan itu tidak dilarang ketika dia terpublish. Yang perlu ditekankan adalah bahwa ada hak atas privasi yang terlanggar. Nah, dari sini maka sebenarnya fokusnya aparat hukum untuk bisa mencari tahu siapa yang pertama kali menyebabkan video tersebut akhirnya menjadi konsumsi publik. Penyidik bilang bahwa dia juga menyebarkan gitu karena dia memberikan itu kepada MYD. Nah, ini salah sebenarnya karena dalam konteks ini MYD juga punya hak atas dokumen tersebut gitu karena dia memang orang yang ada dalam video tersebut. Jadi dia tetap dalam lingkup privatnya itu karena memang mereka itu milik mereka gitu, milik GA ataupun MYD. Maka ketika transmisinya, ketika distribusinya di antara mereka berdua itu sebenarnya masih ke dalam konten pribadinya mereka. Dan perlu diklirkan lagi di Undang-Undang Pornografi itu unsurnya adalah terkait dengan menyebarluaskan, mendistribusikan dan menggandakan gitu. Nah, dalam konteks ini korespondensi antara GA dan MYD itu adalah korespondensi privat gitu. Sekalipun disebutkan gitu aparat hukum ngomong kan ada transmisi loh. Di Undang-Undang Pornografi unsur transmisi nggak ada, beda gitu dia dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE nyebutnya salah satu unsurnya adalah mentransmisikan, yaitu komunikasi antar pribadi. Sedangkan yang diatur di Undang-Undang Pornografi yang dipakai oleh penegak hukum itu adalah Undang-Undang Pornografi yang dimana yang dilarang spesifik bahwa dia menyebarluaskan, mendistribusikan gitu, bukan dalam konteks korespondensi pribadi, apalagi pribadi tersebut yang punya video tersebut gitu. Jadi tidak masuk sebenarnya dalam konteks undang-undang pornografi. Beredarnya secara viral tayangan pornografi yang diduga dilakukan oleh Gisel dan pasangannya ini sudah membuat resah masyarakat, khususnya anak-anak, karena fakta menunjukkan yang menyebarkan itu justru diduga adalah anak-anak juga. Tentu ini dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku orang yang menontonnya, khususnya anak-anak. Karena yang ada di dalam video itu adalah idola anak-anak remaja. Tentu Gisel harus minta maaf bahwa itu tidak boleh ditiru dan itu harus dibuang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.